definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y. Untuk rumusnya, Z sama dengan X, Y sama dengan X plus Y. I sama dengan satuan imajiner. I sama dengan akar minus 1, itu sama dengan 0,1. X sama dengan bilangan real, dan Y sama dengan bilangan imajiner. X sama dengan bilangan real Z, dan Y sama dengan imajiner Z. Jika I bernilai akar dari minus 1, maka I kuadrat sama dengan minus 1. Operasi hitungnya. Untuk yang penjumlahan. Nah, untuk soalnya, misalkan Z1 sama dengan X1 plus IY1, dan Z2 sama dengan X2 plus IY2. Nah, untuk operasi penjumlahan, Z1 plus Z2 itu sama dengan X1 plus X2 plus I dikali Y1 plus Y2. Nah, yang kedua ada operasi pengurangan. Z1 minus Z2 itu sama dengan X1 minus X2 ditambah I dikali Y1 minus Y2. Nah, untuk yang perkalian Z1 dikali Z2 itu sama dengan X1 dikali X1 X2 minus Y1 Y2 ditambah I dikali X1 Y2 plus X2 Y1. Dan yang terakhir untuk operasi pembagian, Z1 dibagi Z2 itu sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 dibagi X22 plus Y22 plus I dikali X2 Y1 minus X1 Y2 dibagi X22 plus Y22. Lanjut ke sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Yang pertama itu ada komutatif. Z1 plus Z2 itu sama dengan Z2 plus Z1. Z1 Z2 itu sama dengan Z2 Z1. Yang kedua yaitu sifatnya asosiatif, di mana Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 itu sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Atau Z1 dikali Z2 dikali Z3 itu sama dengan Z1 dikali Z2 Z3. Yang ketiga yaitu sifatnya distributif, yaitu Z1 dikali Z2 plus Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Yang keempat sifatnya yaitu identitas, di mana 0 identitas plus Z itu sama dengan Z ditambah 0. Itu sama dengan menghasilkan dirinya sendiri, yaitu Z. Yang kelima yaitu inverse penjumlahan. Z ditambah minus Z itu sama dengan minus Z ditambah Z. Hasilnya yaitu 0. Yang terakhir yaitu unsur kesatuan perkalian. Z1 dikali 1 sama dengan 1 dikali Z. Itu sama dengan Z. Yang selanjutnya yaitu mengenai konjugat bilangan kompleks, di mana jika bilangan kompleks lagi sama dengan X plus Y, maka konjugatnya adalah Z bintang atau dengan tanda Z kuadrat dibaca konjugat Z sama dengan X dikurangi Y. Sebelah sini ada koordinat kartesius mengenai sumbu real, di mana X-nya sumbu real dan Y-nya adalah sumbu imajiner. Jadi di atas jika Z sama dengan X plus Y, maka konjugatnya itu di kuadran bawahnya yaitu Z konjugat Z sama dengan X dikurangi Y. Selanjutnya, ketentuan selanjutnya itu dimana jika Z ditambah dengan konjugatnya akan menghasilkan 2X, dimana perhitungannya seperti biasa menghitung, kemudian Z dikali konjugat Z akan menghasilkan 2Y, kemudian Z dikali konjugat Z akan menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian di sini real Z atau sama dengan X sama dengan 1/2 dikali Z ditambah konjugat Z. Z ditambah konjugat Z sama dengan 2X, maka 1/2 dikali 2X sama dengan X. Itu sama juga dengan imajiner Z. Imajiner Z sama dengan Y sama dengan 1/2 I dikali Z dikurangi konjugatnya. Selanjutnya ada operasi hitung mengenai konjugat. Operasi hitung konjugat ini sama seperti perhitungan sebelumnya. Jika Z sama dengan X, maka konjugat Z sama dengan X sama dengan Z. Nah, di sini ada simbol-simbolnya ya teman-teman. Jika konjugat dari Z1 ditambah Z2 sama dengan kita keluarkan konjugat dari Z1-nya ditambah konjugat Z2-nya. Itu berlaku untuk pengurangan dan juga perkalian serta juga pembagian. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Jika Z1-nya sama dengan 8 ditambah 7I dan Z2-nya sama dengan 9 dikurangi 2I, maka Z1 ditambah Z2, kita tinggal substitusikan Z1-nya 8 ditambah 7I dan Z2-nya 9 dikurangi 2I. Maka kita jumlahkan bilangan real dengan bilangan real, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Maka menghasilkan 8 ditambah 9, 17, 7 dikurangi 2, 5I. Sama halnya dengan Z dikurangi Z2 kuadrat. Akan menghasilkan negatif 80 dikurangi 18I. Selanjutnya yaitu bentuk pola bilangan kompleks. Di sebelah kiri ada koordinat kartesius mengenai bentuk pola bilangan kompleks. Di sini ada X sebagai sumbu real dan Y sebagai sumbu imajiner. Di mana jika ada Z sama dengan X ditambah Y,
Maka garis miringnya itu kita sebut sisi miring atau biasa kita sebut R, itu merupakan nilai mutlak dari Z itu sendiri. Nilai mutlak dari Z itu yaitu X kuadrat, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bentuk lainnya itu akar dari, nah X kuadrat ditambah Y kuadrat ini merupakan bentuk lain dari Z dikali konjugatnya. Kemudian di sini, jika ada bentuk garis miring R ini, maka kita akan menghasilkan sudut theta. Di mana sudut theta ini akan berbentuk demikian, Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini kan cos theta itu sebagai bilangan real, dan sin theta ini sebagai bilangan imaginary. Karena X-nya itu karena X-nya itu samping dengan miring, maka cos. Sedangkan kalau untuk sin Y itu sin demi ya, depan dengan miring, maka disebutnya sin. Nah, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kemudian tetanya ini merupakan argumen dari Z, di mana theta merupakan artis tangan dari Y per X, di mana rentangnya itu negatif Pi kurang dari theta kurang dari I. Ketidaksamaan segitiga. Yang pertama, mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Yang kedua, mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Yang ketiga, mutlak Z1 dibagi Z2 sama dengan mutlak Z1 dibagi mutlak Z2. Contoh 1. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I dalam bentuk polar. Jawabannya yaitu Z sama dengan 1 ditambah I dengan R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat karena X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 sama dengan akar 2 dengan tan theta sama dengan 1 sehingga theta sama dengan 45 derajat sama dengan 1/4 pi. Jadi Z sama dengan akar 2 kali cos 1/4 pi ditambah I sin 1/4 pi. Definisi. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Selain penulisan bilangan kompleks Z sama dengan X, Y sama dengan R, theta sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cis theta. Maka Anda dapat menuliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu Z sama dengan R E pangkat I theta dan sekawannya adalah R E pangkat min I theta. Pangkat bilangan kompleks. Perkalian dan pemangkatan bilangan kompleks. Bilangan kompleks dalam bentuk kutub adalah Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta. Jika Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 akan menghasilkan argumen Z1 dikali Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Jika diketahui Z1 sama dengan R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 sampai dengan Zn sama dengan Rn dikali cos theta n ditambah I sin theta n untuk n asli, akibatnya jika Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta maka menghasilkan Z pangkat n sama dengan R pangkat n dikali cos n theta ditambah I sin n theta yang dinamakan dalil De Morf. Selanjutnya yaitu pembagian dan pemangkatan bilangan kompleks. Pada pembagian Z1 dan Z2 akan menghasilkan argumen Z1 dibagi Z2 sama dengan theta 1 dikurang theta 2 sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Dari 1 dan 2 diperoleh Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta berlaku untuk semua N bilangan bulat yang dinamakan dalil De Morf. Contoh, hitunglah Z sama dengan 1 ditambah I akar 3 di pangkat 10. Jawaban. Kita ketahui bahwa X sama dengan 1, Y sama dengan akar 3, R sama dengan akar 1 di pangkat 2 ditambah akar 3 di pangkat 2 akan menghasilkan akar 4
atau R sama dengan 2, lalu mencari tata menggunakan rumus R tan Y per X, menghasilkan R tan akar 3, atau θ sama dengan 60 derajat, atau θ sama dengan pi per 3. Maka Z sama dengan RE pangkat I θ, ubah θ-nya menjadi pi per 3, lalu tambahkan pangkat N. N-nya yaitu 10, berarti Z pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 10 kali E pangkat I kali 10 pi per 3. Lalu 2 pangkat 10 hasilnya 1024. Lalu kembalikan E menjadi bentuk polar, yaitu cos 10 pi per 3 ditambah I sin 10 pi per 3. Lalu pisahkan 10 pi per 3-nya menjadi 4 pi per 3 ditambah 6 pi per 3, menghasilkan cos 4 pi per 3 ditambah 2 pi ditambah I sin 4 pi per 3 ditambah 2 pi, karena 2 pi yaitu 360 derajat, sehingga menghasilkan Z pangkat 10 sama dengan 1024 dikali cos 4 pi per 3 ditambah I sin 4 pi per 3. Nilai cos 4 pi per 3 yaitu min setengah, dan nilai dari sin 4 pi per 3 yaitu min setengah akar 3. Lalu kalikan dengan 1024, menghasilkan Z pangkat 10 sama dengan min 512 dikurang 512 akar 3I. Akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Jika W pangkat N sama dengan Z dan ditulis W sama dengan W sama dengan Z pangkat 1 per N. Jika W sama dengan R, cos C plus I sin C, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos θ plus I sin θ. Maka W pangkat N sama dengan Z jadi R pangkat N cos N C plus I sin N C sama dengan R cos θ plus I sin θ. R pangkat R, maka R sama dengan R akar N. Dan NC sama dengan θ plus 2K phi. K bulat. Maka C sama dengan θ plus 2K phi per N. Jadi, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos θ plus I sin θ adalah W sama dengan R akar N cos θ plus 2K phi per N ditambah I sin θ plus 2K phi per N. K bilangan bulat dan N bilangan asli. Dari persamaan W pangkat N sama dengan Z, ada N buah akar berbeda yang memenuhi persamaan itu. Untuk mempermudah, dipilih K sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai N min 1. 0 kurang dari sama dengan 0 plus 2 K phi per N kurang dari sama dengan 2 phi, sehingga diperoleh Z1, Z2, Z3, dan Zn sebagai akar ke N dari Z.